Inilah 6 amalan ringan penghapus dosa masa lalu, di antaranya bersabar pada setiap ujian dan cobaan. Setiap hari manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa. Namun tahukah Anda ada beberapa amalan yang bisa menghapus dosa-dosa manusia? Berikut 5 amalan penghapus dosa. Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel banyak dan ditumpuk akan sulit dibersihkan. Begitu pula dengan dosa manusia, ditumpuk jiwa akan semakin rusak dan semakin jauh dari Allah. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memberikan jalan bagi umatnya untuk memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosanya, hingga derajat kita akan terangkat di hadapannya. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat, perjuangan. Dari hadits tersebut ada 3 jalan untuk memperbaiki diri menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 amalan penghapus dosa itu, diantaranya menyempurnakan wudhu di saat sulit, banyak beribadah di masjid, menunggu sholat setelah sholat, bersedekah, bersabar pada setiap ujian dan cobaan, beramal soleh. Diunggah dari YouTube Belajar Islam Channel, judul 6 amalan penghapus dosa masa lalu. 1. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Wudhu artinya bersih dan indah. Menyempurnakan wudhu berarti melakukan wudhu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudhu. Bila disesuaikan dengan konteks hadits tersebut di atas. Saat kita mengantuk dalam keadaan dingin lalu kita bangun untuk berwudhu pada sepertiga malam untuk melakukan sholat. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudhunya, rukuknya, sujudnya dan bacaannya, maka sholat akan berkata padanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu, sebagaimana kamu menjagaku." Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah dan sholat memberikan syafaat kepadanya. 2. Perbanyak beribadah di masjid. Bukan berarti hanya perjalanan sampai masjid lalu pulang tidak melakukan apa-apa. Tapi bersegeralah datangi masjid setelah azan berkumandang agar bisa sholat berjamaah di awal waktu. Setiap ayunan langkah kita menuju sholat jamaah di masjid dapat ampunan atas dosa dan peninggian derajat kita di hadapan Allah. Berjalan menuju rumah Allah dan memakmurkan masjid ini adalah amalan yang mulia. Rasulullah bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjamaah ke suatu masjid untuk menunaikan sholat fardu maka 1 langkahnya menghapus dosa dan 1 langkah lainnya menaikkan derajatnya. 3. Menunggu sholat setelah sholat. Suatu keutamaan jika kita memiliki waktu luang dan tidak ada kebutuhan di luar masjid dan tetap duduk di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Amalan tersebut memiliki keuntungan yang besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat maka dia terhitung dalam keadaan sholat. Salah satu contoh amalan ini adalah setelah sholat maghrib berjamaah tetap duduk berzikir, berdoa, atau mendengarkan kajian ilmu sampai didirikannya sholat isya. 4. Bersedekah. Sebagian kita masih beranggapan bahwa sedekah hanya sekedar pemberian dohir yang mengurangi harta benda. Padahal di dalam syariatnya, sedekah memiliki keutamaan selain janji Allah akan melipat gandakannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedekah juga amalan yang menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Maka sedekah yang dirutinkan akan mempermudah diri kita mendapatkan pengampunan Allah, tentu dibarengi itikat taubatan nasuha. 5. Bersabar pada setiap ujian dan cobaan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan ini Allah tanamkan dalam hati setiap manusia benih-benih sifat keridoan, meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan datangnya dari Allah. Dan bagi siapa yang mampu keluar dari setiap ujian, akan diangkat derajatnya oleh Allah pada kedudukan yang setingkat lebih tinggi. Ikhlas dengan takdir yang ditetapkan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila aku menguji hamba sahaya yang mukmin lalu ia memujiku atas ujian yang ditimpakan kepadanya kemudian ia bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Termasuk bila seseorang ditimpa penyakit. Yakinlah bahwa penyakit itu adalah perantara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Meski terasa sakit di dunia tetaplah berharap pada Allah, agar Allah kelak meringankan beban kita di hari kemudian. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya.
Melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya. 6. Beramal soleh. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, artinya upayakanlah dengan maksimal setiap kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Sebab dosa dan keburukan yang kita lakukan akan ditutupi oleh banyaknya amalan soleh dan kebaikan yang dikerjakan. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak dan perilaku yang baik.